Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo. Yang terhormat Menteri daripada Indonesia Maju, Bapak Menteri Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung, Bapak Menteri Investasi, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang terhormat juga perwakilan dari pemerintah daerah, ada Pak Sekda dan Ketua DPRD. Yang terhormat CEO Freeport McMoran, Bapak Richard Atkinson. Kalau Pak Bahlil manggilnya Papa Richard, Pak. Ini ada nama khusus buat Papa Richard. Dan juga Kathleen Quick yang hadir hari ini. Para direksi Freeport Indonesia ada Pak Tony Wenas, lalu juga ada direksi daripada Mind ID, ada Pak Handi, saya lihat di sini. Tentu seperti yang selalu Bapak dorong kepada kami, bahwa transformasi BUMN harus terus dilanjutkan. Tidak lain, kita terus memfokuskan kepada beberapa hal. Satu, transformasi kepada sumber daya manusianya. Kedua, transformasi kepada tentu bisnis modelnya. Dan yang terakhir tentu transformasi mengenai inovasi. Apalagi seperti yang Bapak bilang juga, bagaimana pada saat ini tentu dunia sedang bergejolak. Dan ini kita harus beradaptasi sebagai bangsa. Tidak lain kami di Kementerian BUMN memfokuskan kepada beberapa daripada grouping daripada yang ada di BUMN Bapak. Nomor satu tentu Himbara sendiri, yang kita ketahui Himbara merupakan dorongan daripada UMKM dari segi pembiayaan dan juga digitalisasi daripada supaya UMKM ini lebih mudah bersaing. Tentu yang lainnya bagaimana PT Telkom Indonesia juga harus bisa menghadapi disrupsi daripada digital. Karena tidak lain memang ekonomi digital kita yang akan tumbuh sampai 4.800 triliun pada tahun 2030. Yang lainnya tentu industri pangan. Bagaimana pangan tidak hanya menjadi swasembada tetapi juga menjadi alternatif energi seperti yang Bapak sudah dorong bagaimana industri gula menjadi etanol. Tentu pertambangan tidak kalah pentingnya karena ini program yang sangat serius Bapak dorong, tidak lain hilirisasi daripada pertambangan dan segala turunannya. Karena itu Bapak, kami coba memberanikan diri pada saat kami datang ke PON, pada saat itu saya duduk dengan Pak Tony Wenas dan Ibu Venus daripada Telkom, bagaimana kita bisa coba juga menginovasi daripada industri pertambangan secara menyeluruh dengan digital, selain hilirisasi yang Bapak minta. Kalau kita lihat daripada yang kita pelajari dari hasil Deloitte Internasional, di mana 5G ini sudah berjalan juga di Amerika Serikat, Swedia, Tiongkok, dan Rusia, di mana hasilnya bisa meningkatkan produktivitas meningkat sampai 25%. Lalu biaya operasional itu pengoboran khususnya bisa turun sampai 40%, dan tentu penghematan energi sebesar 20%. Hal ini yang memang kita minta akan kita coba benchmarking di seluruh grup Mind ID. Tidak hanya operasionalnya tetapi digitalisasinya, agar Mind ID ke depan sebagai holding company pertambangan bisa terus efisien. Dan tentu sebagai laporan akhir Bapak, alhamdulillah kinerja daripada grup Mind ID terus meningkat sesuai dengan arahan yang Bapak harapkan. Laba pendapatan tahun 2021 Mind ID Group ini tidak konsolidasi dengan daripada pendapatan dari Freeport Bapak. Itu sudah mencapai 93,75 triliun. Atau kenaikan 41% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 66,5 triliun. Dan kita berharap tentu Bapak, kita tidak berpuas diri, di tahun 2022 ini kita menargetkan pendapatan meningkat menjadi 108 triliun. Sehingga laba bersih yang kita bisa dapatkan, dan ini bagian jadi konsekuensi kami juga agar bisa mendistribusikan lebih kepada negara, apakah pajak, PNBT, dan dividen. Kita bisa lihat sekarang laba bersih tahun 2021 ini 14,3 triliun. Artinya di tahun 2022 harus lebih tinggi lagi.
Dan kalau kita lihat penghasilan daripada Juni 2022 sudah mencapai 12,3 triliun. Jadi insya Allah laba yang 2021 14,3 triliun, saya yakinin direksi daripada MindID harus bisa lebih tinggi lagi labanya. Itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi pemindaian layar totem sebagai tanda peluncuran teknologi 5G mining. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para menteri beserta seluruh jajaran PT Freeport Indonesia, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kita tidak boleh tertinggal dan harus mampu bersaing di segala sektor yang semakin terdigitalisasi. Sektor pertambangan pun juga tidak boleh ketinggalan. Harus segera mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence, AI, Internet of Things, IoT, Machine Learning, hingga Big Data dalam rangka mendukung seluruh operasional di pertambangan. Dan kita membutuhkan intervensi teknologi untuk memajukan sektor pertambangan. Yang umumnya seperti PT Freeport ini berada di daerah-daerah yang terpencil dan sulit terjangkau dengan tantangan geografis dan konektivitas yang tidak mudah. Hari ini kita buktikan bahwa kita telah bergerak lebih maju dengan menerapkan 5G smart mining pertama di Asia Tenggara oleh PT Freeport Indonesia yang didukung PT Telkomsel. Dalam rangka untuk mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan untuk produktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya sangat gembira mendengar bahwa tambang bawah tanah yang sangat sulit medannya dan dikendalikan dari jarak jauh, tadi saya sudah melihat secara langsung. Yang saya senang, 99% dari total karyawan yang tadi mengendalikan, mengoperasionalkan itu asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua. Dan melalui teknologi 5G underground smart mining ini, betul-betul aktivitas pertambangan di bawah tanah bisa dimonitor menggunakan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan dan mencegah serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Saya yakin teknologi ini akan membuat PT Freeport Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global dan menghasilkan semakin banyak SDM di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, siang hari ini saya resmikan 5G underground smart mining di PT Freeport Indonesia
secara resmi saya luncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dengan demikian peluncuran teknologi 5G mining telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Bapak Presiden untuk kembali ke tempat.